Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanis Putra dari kelas BRA atau FMC dengan NIM 12140310140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi teknologi komunikasi. Yang pertama bagian A, pusat implementasi. Pusat implementasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, inisiasi atau tidak menerima secara langsung atau berpikir untuk menerima apabila cocok. Yang kedua, implementasi. Implementasi ini artinya sebelum meyakinkan harus meyakinkan infrastruktur atau kebutuhan sehari-hari. Yang bagian kedua yaitu B, difusi inovasi. Difusi inovasi ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kebiasaan, yang kedua pola pikir, yang ketiga kemapanan. Yang pertama dari kebiasaan. Setelah masyarakat menemukan pembaruan teknologi, maka dia akan melakukan perubahan kebiasaan yang mana dulunya masyarakat itu menginginkan pangan dan sekarang berubah menjadi masyarakat informasi. Yang kedua, pola pikir. Kalau mikir orang dahulu dengan sekarang itu sudah jauh berbeda, mana orang dulu sangat percaya dengan tayang dan sekarang sudah berbeda. Yang ketiga, pemapanan. Di pemapanan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inovasi. Inovasi artinya melakukan perubahan. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, jangka waktu, atau di sini teknologi implementasinya itu harus membutuhkan waktu untuk berubah. Yang keempat atau terakhir itu adalah sistem sosial, di mana implementasi teknologi komunikasi ini sangat bergantung pada sistem sosial masyarakatnya. Apabila sistem sosialnya baik, maka dia akan berlangsung secara baik. Setelah itu yang bagian C, proses adopsi teknologi komunikasi. Proses ini berlangsung selama 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap pengetahuan, di mana masyarakat atau ilmuwan manusia mulai mengetahui apa itu pengetahuan dan bagaimana. Yang kedua adalah tahap persuasi. Yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Sebelum menerima teknologi, mungkin tidak bisa dipungkiri kalau manusia itu harus mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya. Yang keempat adalah tahap inflasi. Yang kelima adalah tahap konfirmasi. Dan bagian D adalah kategori adapter. Yang pertama di sini kategori adapter sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, inovator atau yang lebih dikenal dengan pembaruan, di mana segala sesuatu itu dilakukan pembaruan. Yang kedua adalah adapter awal. Di adapter awal ini mungkin masih menjadi penghubung antara inovator dengan mayoritas. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu mayoritas awal. Di sini mana teknologi itu sudah berkembang dan hampir menguasai sekelompok orang sehingga menjadi mayoritas. Walaupun mayoritas tapi belum sepenuhnya. Yang keempat adalah mayoritas akhir, yang mana teknologi ini sudah menguasai mayoritas hampir 99%. Yang kelima adalah kelompok tertinggal. Nah, yang dari 99% tadi ada 1% yaitu kalangan orang yang tertinggal. Itulah kelompok kelima, itu kelompok tertinggal, mana mereka menolak teknologi dan tidak mau beradaptasi dengan teknologi. Dan pada bagian E ada yang namanya implementasi teknologi bagi organisasi.
Yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih teknologi itu buat di komunikasinya, apakah lebih baik atau lebih buruk. Yang pertama di sini ada 4 bagian. Yang bagian pertama terdiri dari manajemen sistem. Manajemen sistem di sini berarti bagaimana sistem itu menjalankan manajemennya, apakah teratur atau terstruktur. Yang kedua ada proses birokrasi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana pengurusan surat-surat atau kepentingan dari organisasi ini nantinya. Yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Jika organisasi ingin berkembang, maka harus mengikuti teknologi. Tidak bisa dipungkiri, zaman sekarang ini teknologi sangat berpengaruh, apalagi untuk organisasi. Yang keempat ada konflik atau tawar menawar. Nah, di sini nih jadinya proses bagaimana organisasi itu akan terjadi selisih pendapat atau masalah yang harus dihadapi dengan teknologi. Misalnya, ada suatu konflik antara beradu pendapat di dalam organisasi, maka kita harus membutuhkan yang namanya voting suara. Voting suara ini harus menggunakan teknologi, tidak bisa dipungkiri. Kalau voting secara manual, itu akan membutuhkan waktu lama. Udah nggak voting suara secara digital atau teknologi, maka lebih cepat. Dan bagian terakhir adalah bagian F, yaitu faktor penentu implementasi teknologi. Yang pertama, seperti yang ada yang saya bilang tadi, yaitu sistem sosial. Di sistem sosial ini seperti sistem turunan masyarakat. Gimana sih sistem masyarakatnya? Cocok nggak dengan teknologi? Jadi kalau masyarakat sendiri menolak teknologi, percuma, hasilnya akan sama. Teknologi tidak akan berguna pada masyarakat itu. Yang kedua adalah tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Nah, ini lebih kurang sama seperti tadi, cuman yang ini agak tergantung dari masyarakatnya sendiri, bagaimana mau menerima teknologi, butuh nggak dengan teknologi itu. Dan nantinya teknologi ini dibuat buat masyarakat kota, belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat desa. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah tekanan dari pihak lain. Nah, ini nih misalnya kayak perusahaan adidaya yang menekan kan untuk menggunakan produk-produk tertentu, sehingga perkembangan teknologi ini terhambat oleh pihak-pihak yang ingin menguasai teknologi. Yang keempat adalah kesadaran individu. Jika individu sendiri tidak menyadari bahwa teknologi sangat berguna bagi dirinya, maka semuanya akan sia-sia atau dia akan merasa tidak butuh akan teknologi itu. Yang kelima, kepentingan kekuasaan. Nah, di sini nih biasanya banyak digunakan oleh negara, contohnya negara kita sendiri, untuk kepentingan negara. Yang beberapa tahun lalu yang sama kita tahu, COVID-19 melanda Indonesia. Mungkin saat itu pemerintah menggunakan percepatan teknologi digital, yang mana waktu itu masyarakat tidak dibolehkan keluar dan terpaksa pemerintah menggunakan kekuatan ke teknologi digital untuk memenuhi target dari negara itu. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.